Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi jidni ilman warjukni fahman birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, untuk yang tidak hadir, nanti oleh KM-nya dilaporkan di grup kelas ya. Oke, nah sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu yuk agar lebih semangat. Oke, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Oke, nah untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang ketiga yaitu mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Dan untuk manfaat pembelajarannya yang pertama yaitu agar peserta didik mengetahui ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Yang kedua yaitu agar peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang ketiga yaitu agar peserta didik mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Nah, sekarang silahkan anak-anak tonton videonya ya, amati videonya, silahkan. Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Tanah Suci Mekah itu merupakan salah satu tempat yang bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Ke wilayah yang bersuhu dingin itulah Rasulullah pernah berhijrah. Di tempat itulah kaum muslim di era Nabi Muhammad SAW pernah bertempur membela agama Allah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Tak lama setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, tekanan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, semasa hidupnya selalu melindunginya dari siksaan dan teror kafir Quraisy. Sepeninggal kedua orang yang dicintainya, Rasulullah SAW mencoba untuk berhijrah. Rasulullah, menurut Dr. Akram Dhiya Al-Umri, dalam Syahih Sirah Nabawiyah berupaya mencari lahan dakwah baru di Taif. Nabi mencoba meminta bantuan kepada Thaqif. Namun, mereka malah memerintahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan bebatuan, papar Dr. Akram. Al-Waqidi menyebutkan Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. Seluruh rincian peristiwa hijrah ke Taif itu ditulis oleh para penulis kitab Al-Maghazi, ungkap Dr. Akram. Peristiwa penolakan Bani Thaqif saat hijrah ke Taif itu merupakan salah satu kejadian yang dianggap sebagai salah satu kejadian paling menyulitkan bagi Rasulullah SAW. Nah, sudah ya menonton videonya. Jadi, kita hari ini akan membahas materi yang berhubungan dengan video yang tadi anak-anak amati. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nah, kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad SAW dan
kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Mereka tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyangnya. Nah, halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Taif. Nah, beliau berharap dapat hidup tenang dan damai untuk menyebarkan agama Islam. Dan hal ini berdasarkan pemikiran beliau bahwa di Taif itu ada saudara-saudara Rasulullah SAW yang menjadi pimpinan di Taif yang nantinya akan melindunginya. Nah, yang kedua yaitu peristiwa hijrah ke Taif. Nah, kota Taif itu masih berada di Jazirah Arab. Nah, kota Taif itu didiami penduduk dari Bani Sakif. Nah, berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsah dengan berjalan kaki. Yang Zaid bin Haritsah itu merupakan bekas budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak. Dan setiba Nabi Muhammad SAW di kota Taif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Sakif di Taif. Dan setelah bertemu, Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan. Nah, beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya itu untuk memeluk agama Islam. Tetapi mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW itu, mereka marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Mereka juga mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Dan mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka itu berteriak menghina Rasulullah SAW dan Zaid bin Haritsah. Nah, yang ketiga yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif itu mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati beliau berdua. Beliau juga dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Nah, walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, perlawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif itu, tetapi Nabi Muhammad SAW itu tetap tabah dan bahkan mendoakannya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di grup kelas ya. Nanti Ibu akan jawab. Nah, kemudian setelah ini Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Nanti dikumpulkan, Ibu beri waktu 3 hari ya untuk mengerjakan. Oke. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif itu mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati beliau berdua. Beliau itu dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Nah, walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, perlawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif itu, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan bahkan mendoakannya. Nah, untuk materi minggu depan adalah materi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum diakhiri pembelajarannya kita berdoa dulu ya.
Berdoa dimulai, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.